Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat beraktivitas. Di sini saya Khalatul Baria Mursyid dari kelas 10C alias yang bisa dipanggil dengan Ria. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Pada masa hidupnya Rasulullah SAW ada salah satu sahabatnya yang terkenal karena keberaniannya dan kecerdasannya dalam strategi perang. Namanya ialah Khalid bin Walid. Ia mendapatkan gelar pedang Allah yang terputus. Itu karena keteguhannya dalam perang dan juga keteguhan imannya kepada agama Islam. Awalnya dia adalah musuh, tapi lama-lama menjadi pembela Islam. Khalid bin Walid adalah salah satu panglima Quraisy yang sangat gigih dan memusuhi kaum muslimin. Dalam perang Uhud, ia memimpin para pasukan muda yang berhasil menyerang kaum muslimin. Setelah menyerang para pemenang meninggalkan posisi mereka di bukit selama mendadak ini, menjadi balik kekalahan kaum muslim dalam perang tersebut. Namun, meski menjadi lawan Rasulullah SAW, Khalid tidak pernah memamerkan kekuatan moral dan ketabahan kaum muslimin. Dia mulai bertanya-tanya nih, bagaimana mungkin kaum yang kalah jumlah dan senjata bisa begitu gigih berjuang tanpa rasa takut? Nah, pikirannya mulai terbuka nih, dan Allah menanamkan benih hidayah di hatinya. Ketika Fatu Mekah atau pembebasan Mekah semakin dekat, Khalid bin Walid memutuskan untuk memeluk Islam. Ia pergi menemui Rasulullah SAW dan dengan penuh kerendahan hatian mengucapkan syahadat. Nabi menyambutnya dengan tangan yang terbuka dan mengungkit emas tanpa mengukit masa lalunya. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu petunjuk. Aku sudah tahu bahwa engkau adalah orang yang cerdas dan aku selalu berdoa agar Allah membimbingmu. Begitu kata Rasulullah SAW. Nah, sejak saat itulah Khalid bin Walid berjanji untuk mengabdikan hidupnya demi Islam dan bersumpah itu ialah bukti sepanjang hidupnya. Di sini ada salah satu perang yang bernama Perang Mu'tah. Ujian pertama Khalid menjadi panglima. Kesempatan pertama Khalid ini untuk membela Islam datang dalam Perang Mu'tah ini. Saat pasukan muslim yang berjumlah 3.000 orang yang menghadapi 200.000 tentara Romawi, 3 panglima utama Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Rawaha gugur satu persatu. Dalam situasi genting ini, teman-teman kita ralat, dalam situasi genting itu, para sahabat menyerang komando kepada Khalid. Meski baru memeluk Islam, Khalid menunjukkan kejeniusannya. Ia mengatur strategi mundur yang rapi, membuat musuh mengira bahwa bala bantuan muslim telah tiba. Dengan siasat itu, ia berhasil menyelamatkan pasukan yang tersisa dan kembali ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar ini, Rasulullah SAW bersabda, Khalid adalah salah satu pedang Allah yang telah Allah hunuskan melawan kaum kafir. Sejak saat itu, pedang Allah menjadi gelar yang melekat padanya. Nah, ada lagi nih, yaitu adalah Perang Yarmuk, kemenangan yang mengubah sejarah. Nih, setelah Rasulullah SAW wafat, Khalid terus berjuang di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Salah satu kemenangannya yang paling gemilang adalah Perang Yarmuk, di mana pasukan muslim yang jauh lebih sedikit berhasil mengalahkan kekaisaran Bizantium yang kuat. Dalam perang ini, Khalid mengatur
formasi pasukan menjadi beberapa sayap. Formasi ini dibuat secara bergelombang yang membuat musuh kelelahan. Ia sendiri bertempur di garis depan, memompa semangat prajurit muslim. Setelah berhari-hari bertarung, kemenangan pun diraih olehnya, membuka jalan bagi Islam menyebar di wilayah Syam. Di sini ada lagi Khalid bin Walid, prajurit yang mati di ranjang. Oh, wow. Udah nih yang pertama yaitu adalah pedang Allah yang terhunus. Ada lagi nih yang baru, prajurit yang mati di ranjang. Ada kisah apa lagi ya tentang dia? Kita lanjut yuk. Meski tak terkalahkan di medan perang, Khalid bin Walid justru wafat di atas tempat tidurnya. Bukan karena tebasan pedang, tetapi menjelang akhir hayatnya, ia menangis dan berkata, "Aku tak pernah berperang dalam begitu banyak pertempuran, dan tidak ada satu jengkal pun di tubuhku kecuali ada bekas luka pedang, tombak, atau panah. Namun, kini aku telah mati di tempat tidurku seperti unta tua. Biarlah mata para pengecut tak pernah tidur." Ucapan ini mencerminkan betapa ia merindukan syahid di jalan Allah, meski takdir berkata lain. Namun, perjuangan dan pengorbanannya menjadi warisan abadi bagi umat Islam hingga kini. Selesai sudah kisah dari Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Nah, di sini nih banyak banget nih pelajaran-pelajaran dari kisah Khalid bin Walid nih. Nah, salah satunya adalah keberanian dan keteguhan iman dalam membela kebenaran. Lalu, kerendahan hati dan ketulusan saat kembali ke jalan Allah, meski punya banyak masalah yang kelam. Lalu, kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan tanpa pernah menyerah meskipun kondisi itu telah sulit. Nah, di sini Khalid bin Walid adalah bukti nyata bahwa Islam mampu mengubah seseorang menjadi pribadi yang luar biasa. Yang dari Panglima Quraisy yang memusuhi Islam, kini ia menjadi salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Islam yang bisa kita sebut sebagai pedang Allah yang terhunus, yang namanya terus dikenang sepanjang masa. Selesai sudah cerita yang saya ceritakan, yaitu adalah Khalid bin Walid. Mohon maaf jika saya telah salah kata dan salah bertindak. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.